Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ba'a nafsahu wa amwalahu ila Allah ta'ala awwadahu Allah ajidan bi hadhihi dunya jazaan la'iqan bih thumma zadahu fil akhirah jannatan na'im wan nawara ila wajhihil karim. Barang siapa yang menjual dirinya, menjual hartanya kepada Allah, menjual diri kepada Allah artinya beribadah kepada Allah. Menjual harta kepada Allah artinya bersedekah di jalan Allah. Allah gantikan akan dia segera pada ini dunia, akan sebagai gantian yang layak dengannya. Kemudian Allah tambah dia di akhirat surga naim dan lagi memandang kepada zat Allah Al-Karim. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kita ingat kisah Nabi Musa. Nabi Musa hendak minta kepada Allah melihat Tuhan. Nah, melihat Tuhan ini bisa, tapi kalau sudah kita berada di surga. Karena dunia ini kada akan bisa demikian. Nah, suatu hari Nabi Musa ini minta untuk melihat Allah. Maka Allah mengeluarkan cahayanya sebesar kuku. Allah keluarkan cahaya, maka hancurlah itu gunung Tursina. Nah, apalagi Allah itu muncul ke alam dunia, hanya cahaya yang muncul sudah hancur berantakan gunung itu. Nah, jadi balasan-balasan di akhirat, balasan-balasan surga itu kada akan bisa diberikan Allah selama kita hidup dalam dunia. Tetapi Allah tetap memberi balasan kepada kita bila kita beramal dengan balasan yang sesuai, yang layak, yang kita butuhkan, yang kita perlukan di dalam dunia ini. Para muhibbin rahimakumullah, anwa'u jazaillah lil 'amilin al-mu'minin al-mukhlisin fi hadhihi dunya allaiki bihim. Macam-macam balasan Allah bagi orang yang beramal, yang beriman, yang mukhlis pada ini dunia, yang layak dengannya. Apa-apa balasannya yang diberikan Allah kepada orang yang beramal di dalam dunia ini? Apa rupanya balasan yang layak untuk di dunia ini? Jaza anwa'u jazaillah lil 'amilin al-mu'minin al-mukhlisin. Macam-macam balasan Allah bagi orang yang beramal. Orang yang beramal ini syaratnya orang yang beriman. Yang kedua syaratnya ikhlas. Nah, kalau tidak ada dua itu, balasannya kada ada, baik dunia atau akhirat. Kita beribadah tapi kada didasari iman, kada ada balasannya baik di dunia atau di akhirat. Kita beribadah tapi kada ikhlas, kada ada balasannya baik dunia apalagi akhirat. Kita lihat hadis-hadis Rasulullah, man shama ramadhana imanan wahtisaban. Nah, barang siapa puasa bulan Ramadan hal keadaan dia beriman, hal keadaan dia ikhlas. Nah, ada lagi hadis, man qama Ramadan, siapa yang beribadah pada bulan puasa imanan wahtisaba, iman dan ikhlas. Itu kuncinya seluruh amal perbuatan, iman dan ikhlas. Kalau dua itu kada ada, amal kada berarti. Orang munafik mereka beramal, sembahyang berjamaah, bayar zakat. Orang munafik berperang 4 jua, tapi mereka kada ada balasan. Bahkan Allah menyatakan innal munafikin bidarkil asfal min jahannam. Orang munafik itu di dasar yang paling bawah dari jahannam. Maka mereka sembahyang, puasa. Kenapa? Karena mereka sembahyang puasa tanpa didasari iman. Nah, tanpa didasari
iman. Mereka hanya ikut sembahyang agar bisa disebut orang sembahyang. Mereka ikut berjuang fisabilillah agar selamat daripada celaan orang. Nah, tanpa didasari iman dan keikhlasan. Jadi balasan ibadah di dunia dan di akhirat itu terkait dengan iman dan ikhlas. Macam-macam balasan Allah yang patut diberikan di dalam dunia ini. Pertama, al-hayatut thayyibah, kehidupan yang baik. Allah berfirman, man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal salih, laki-laki atau perempuan, dan dia beriman, kami berikan dia kehidupan yang baik. Nah, kehidupan yang baik itu adalah balasan yang disegerakan Allah di dalam dunia ini kepada orang-orang yang beribadah kepada Allah. Apa kehidupan yang baik itu? Bagaimana kehidupan ini disebut baik? Para ahli tafsir menyatakan 5 hal. Bila 5 hal ini ada pada diri kita, berarti kehidupan kita kehidupan yang baik. Pertama, ar-rizqul halalut thayyib, rezeki yang halal yang baik. Nah, orang yang beramal ibadah dalam dunia akan diberi Allah balasan segera dalam dunia pula. Balasan yang pertama adalah rezeki yang halal yang baik. Rezeki itu halal baik. Sebab ada rezeki yang halal tapi tidak baik. Ada rezeki yang halal tapi tidak baik. Contohnya, orang bekerja pekerjaan yang halal, misal bertani, beternak. Tetapi dalam bertani, beternak, mereka meninggalkan keperduan mereka. Sembahyang kada sempat, beribadah ini kada sempat karena kesibukan dalam pertaniannya dan peternakannya atau perdagangannya. Padahal hasil bertani itu halal, beternak itu halal, berdagang itu halal, tapi tidak baik. Kenapa? Karena dalam melaksanakannya mereka melalaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Halal tapi tidak baik. Yang kedua, yang halal tidak baik adalah harta yang baik yang halal, harta halal, dagang contohnya tadi, bertani, beternak. Tetapi keuntungan hasilnya itu mereka gunakan untuk maksiat kepada Allah. Nah, ini halal tapi tidak baik. Kalau rezeki yang halal yang baik itu harta yang didapat yang halal dengan tanpa melalaikan perintah Allah dan tanpa menggunakannya di jalan yang tidak diridai Allah, maka itu rezeki al-halalu thayyib, yang halal lagi baik. Nah, bila kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka balasan yang segera dikirim Allah adalah rezeki yang halal baik. Yang kedua yang termasuk dalam kehidupan baik itu adalah al-qanaah. Al-qanaah, lawanannya tamak. Lawannya tamak. Dia sudah dapat rezeki yang halal dan baik, dan dia merasa cukup dengan rezeki itu. Nah, merasa cukup ini halal. Karena orang tamak itu hidupnya kada baik. Orang tamak itu hidupnya kada nyaman. Orang tamak itu hidupnya susah. Hidup ini akan senang, hidup ini akan bahagia bila ada qanaah di dalamnya. Qanaah artinya merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah, tanpa menghendaki yang lain-lain yang bukan miliknya. Nah, yang bukan miliknya. Yang ketiga, at-taufiq lit-ta'ah, diberi kemudahan untuk taat kepada Allah. Ini balasan ibadah.
Yang keempat, halawatul ibadah, manisnya ibadah, nikmat dalam beribadah. Yang kelima, al-ma'rifatu billah, ma'rifat dengan Allah. Nah, ini yang dimaksud dengan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik itu. Jadi kehidupan yang baik yang diberikan Allah di dalam dunia kepada orang yang beramal beribadah, yang kehidupan yang baik itu mencakup satu, rezeki yang halal baik, dua, qanaah, tiga, mudah berbuat taat, yang ketiga, manis lezat dalam melaksanakan taat, yang kelima, makrifat kepada Allah. Nah, ini balasan yang segera dikirim oleh Allah ke alam dunia ini bagi orang yang beramal kebaikan dalam keadaan beriman dan ikhlas tadi.